Dapat 33 juta rupiah per bulan dari YouTube cuma bikin konten shorts? Kok bisa? Ayo kita cari tahu caranya sama-sama. Oke, halo guys, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu member gue di kelas sukses dari short yang sukses banget melejitkan channelnya dan mendapatkan uang puluhan juta rupiah per bulan dari YouTube. Sebelum kita ngebedah channelnya, kita lihat dulu yuk testimoni dia di grup Telegram sukses dari shorts. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah grup Telegram sukses dari short dan ini adalah member gue yang berhasil. Namanya adalah Antrodix. Nah, jadi Mas Antrodix ini awalnya tuh dia posting foto testimoninya dia nih, kita bisa lihat ya di sini channelnya dia mendapatkan 112 juta kali penontonnya dalam waktu 28 hari terakhir. Ini kan serem banget ya, penambahan subscribernya aja dalam waktu 28 hari aja 144 ribu. Itu kan gede banget ya. Maksud gue penayangan tuh gila banget. Terus waktu tontonnya itu 986 ribu. Wah, itu kacau banget. Nah, di sini penghasilannya kan disensor. Nanti kita akan lihat detail penghasilannya ya, biar teman-teman nggak kepo lagi nih. Dan kalau kita lihat di sini lagi, Mas Antrodix pasang testimoni lagi nih. Kita lihat ya, dia bilang alhamdulillah views tertinggi di hari Sabtu. Yuk bisa yuk. Nah, kita ngecek kan di sini. Penayangannya masih tinggi banget kan, 190 juta. Lihat di dalam waktu satu hari aja yang nonton tuh hampir 14 juta. Tuh kan gede banget ya. Ibaratnya gini, kita dibikin channel YouTube ya, misalnya kita bikin video panjang nih, terus yang nonton 100 ribu dalam waktu satu hari, itu kan besar banget kan. Berarti maksudnya pertumbuhan channel kita kan kacau banget. Apalagi kalau misalnya kita bikin channel short terus yang nonton 14 juta, itu kan kacau banget, gede banget guys penontonnya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini Mas Antrodix itu ngasih tahu data analisisnya ya, dan di sini kita akan langsung ke channelnya dia. Yuk kita lihat channelnya sama-sama. Oke guys, sekarang kita udah ada di YouTube studionya, tapi gue mau minta maaf banget ke kalian, gue nggak bisa ngasih tahu nama channelnya karena gue menjaga banget privasi dari nama channelnya. Tapi kalau dari Mas Antrodix sendiri sih dia nggak masalah gitu orang-orang tahu nama channelnya, karena kan ada juga yang udah nge-review dan kalian mungkin udah tahu ya, beberapa dari kalian udah tahu nama channel ini gitu. Tapi kalau di video gue sebelumnya yang gue nge-review channel Pop It, itu kan gue juga nggak ngasih tahu nama channelnya gitu karena gue menjaga privasinya. Tapi kalau kalian tuh perhatiin detail di video ini, mungkin kalian bisa tahu nih channelnya itu yang mana. Jadi kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, kita lihat di sini ya, dalam waktu 28 hari terakhir Mas Antrodix mendapatkan sekitar 140 juta penonton dalam 28 hari. Itu gila banget dan gede banget loh guys. Dan waktu tontonnya itu dapat 1,4 juta. Dan kalau kita lihat dari subscribernya, kan yang di Telegram tadi penambahan subscriber kan sekitar 100 ribu. Ini tuh hampir kayak 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipat, dimana mendapat 241 ribu subscriber. Dan yang paling keren banget adalah penghasilannya. Penghasilan di sini 33.900.000, hampir 34 juta guys. Ini gila banget, gede banget ya penghasilannya Mas Antrodix ini. Dan untuk subscriber yang saat ini mencapai 576 ribu subscriber, gede banget. Nah, di sini gue pengen masuk lagi ke menu bagian pendapatan. Di sini yang harus kalian perhatikan detail ya. Yaitu gue tuh amazed banget sama channel ini karena channel ini tuh menurut gue melejitnya tuh baru gitu. Kita bisa lihat nih di bulan April yang dimana Mas Antrodix itu channelnya belum melejit banget. Di bulan Mei penghasilannya belum. Di bulan Juni udah mulai naik tangga sedikit. Baru di bulan Juli ngamuk tuh. Bahkan yang gue kaget di bulan Agustus penghasilannya tuh 48 juta guys. Gila banget gak sih? Dalam hampir 50 juta loh di bulan Agustus kemarin gitu. Ini gue tag tuh di tanggal 9 September ya. Dan dimana ini penghasilannya itu di bulan Agustus kemarin atau 9 hari yang lalu tuh mendapatkan 48 juta rupiah gitu. Ini adalah konten short. Yang gue kagum dari konten ini tuh konten short khusus untuk orang Indonesia gitu. Jadi target audiensnya tuh untuk Indonesia. Kalau yang sebelumnya di channel Lutfi kan sebelumnya gue nge-review channel Pop itu kan target audiensnya kan atau penontonnya kan gue targetin untuk orang luar negeri gitu. Kenapa orang luar negeri? Karena penghasilan jauh lebih besar kan. Tapi di sini Mas Antrodix nabrak ke fokus orang Indonesia gitu. Dan dia bisa mendapatkan hasil yang sangat besar banget. Nah, kalau kita lihat di performa konten ya, di bagian shortsnya, kita bisa lihat tuh, padahal RPM ya, pendapatan per 1000 viewers hanya mencapai 200 perak aja. Tapi dia bisa mendapatkan viewers gede banget hingga 168 juta di sini. 168 juta viewers tuh gede banget guys gitu untuk konten shorts. Dan dia bisa mencapai hal itu. Dan sebelum kita mau ngebahas videonya itu seperti apa, gue pengen masuk ke menu audience di sini. Nah,
Di menu audience ini ada hal yang sering banget gue perhatikan. Kalau gue mau bikin channel, itu gue selalu perhatikan yang ini nih, channel yang ditonton oleh audiens Anda. Karena gini, kita jadi seorang kreator pasti kan kadang-kadang kehabisan konten kan. Dan kita pengen tahu nih audiens kita nonton apa lagi ya, nonton video seperti apa ya. Nah, YouTube itu menyediakan kompetitor-kompetitor di channel kita gitu. Jadi penonton kita habis nonton video kita, dia nonton video lain di channel yang lain. Nah, di sini kita bisa intip kayak channel-channelnya itu apa gitu. Jadi di channel misalnya di channel Laki Hampa nih, dia ngebahas konten tentang apa gitu. Nah, kalau kontennya itu relate sama kita atau misalnya hampir sama, kita bisa benchmarking kontennya gitu. Kita bisa ngikutin tapi kita edit kontennya, jadi kayak gitu. Kayak Sobat Dunia nih, kita tahu nih, oh nih Sobat Dunia kok mirip-mirip sama kita ya dari cara pengeditannya ya. Kita bikin konten kayak gitu juga. Nah, gitu. Jadi kita bisa belajar dari kompetitor. Itu yang gue suka dari audiens ini gitu. Nah, kalau kita ngecek paling bawahnya, di paling bawah kita bisa ngeliat nih umur sama gendernya. Nah, penontonnya Mas Antradix rata-rata tuh umur 25 sampai 34 tahun, yang dimana ini mirip sama channelnya Lutfia ya. Terus kalau di Lutfia tuh paling tinggi tuh gua yang pertama kan 25 sampai 34, baru gue 35 sampai 44. Kalau di sini Mas Antradix ketinggi kedua adalah 18 sampai 24 tahun. Nah, terus kita lihat nih geografi teratasnya, dia paling besar adalah Indonesia. Yang gue bilang di awal, target audiensnya itu buat Indonesia gitu. Geografinya tuh buat Indonesia, bukan buat channel luar negeri. Di sini bahasa atau subtitle, orang tuh nontonnya bisa tanpa subtitle atau CC. Nah, maksudnya subtitle atau CC itu gimana? Jadi gini, kalau kalian lihat nih, kebanyakan di konten short atau konten video panjang itu kalau ada konten kreator ngomong atau ada voice over, biasa kan ada teks gitu tuh, ada teks hitam di bawahnya. Nah, orang tuh nontonnya tanpa gituan biasanya. Nah, teks hitam tuh biasanya nge-auto translate bahasa gitu. Misalnya orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia, terus ntar ada translate-nya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, orang tuh kagak nonton pakai gitu. Nah, yang gue lihat kalau konten short ya biasanya sih kalau subtitle tuh jarang dipakai gitu, karena kan kalau kita mau bikin konten short biasanya kan udah ada subtitle di bawah kan, pasti kita ngedit subtitle di bawah kan, dikasih font warna yang merah, warna yang kuning biar bagus gitu. Nanti akan gue tunjukin nih contohnya kayak gimana. Dan gue pengen masuk ke bagian yang ini nih, jumlah orang memilih untuk melihat. Ini penting banget guys. Kita lihat di sini, dia tuh 82% orang lebih milih melihat daripada nge-skip videonya. Kalau kita buka konten short kan kita kan nge-scroll tuh. Nah, pertanyaannya gimana cara orang itu berhenti nge-scroll dan nontonin video kita? Jawabannya adalah dengan video hook. Jadi, gue tuh selalu ngajarin di kelas sukses dari short, di kelas gue, 3 detik pertama itu penting banget. Kita tuh harus bisa bikin video hook di 3 detik pertama gitu. Jadi, kalau 3 detik pertamanya tuh menarik, orang tuh nggak akan nge-skip, pasti nonton gitu. Nanti coba kita perhatikan ya 3 detik pertamanya Mas Antradix di videonya tuh gimana, di video terbarunya gitu. Kita harus pelajarin gimana cara bikinnya gitu. Karena kalau kita bikinnya template, orang pasti nge-skip gitu. Makanya kan kalau kalian buka TikTok nih, kan banyak tuh yang bikin kayak, guys stop, jangan scroll, kalian wajib lihat video ini gitu. Kan kita jadi penasaran kan, curiosity kita tuh jadi nambah gitu. Nah, jadi itu penting banget. Jadi video hook itu wajib banget untuk kalian buat. Kalau nggak ada video hook, biasanya orang tuh lebih milih nge-skip daripada nonton video kita gitu. Jadi itu yang harus kalian ingat ya guys. Dan sekarang kita masuk ke videonya Mas Antradix. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke videonya Mas Antradix ya. Di sini coba kalian nonton videonya dulu sampai full. Abis itu gue akan review ya videonya tuh dalam pembuatan videonya gimana. Yuk kita tonton sampai full, sampai habis dulu, baru nanti kita review. Jangan lagi memotong tomat dengan cara ini. Ketika pria ini melihat bosnya memotong tomat itu satu persatu, ia merasa bosan dan langsung menunjukkan cara yang semua orang harus tahu. Awalnya dia ambil piring untuk meletakkan beberapa tomat, kemudian menutup dengan piring lain. Dengan sekali potongan, pria ini bisa memotong lebih banyak tomat daripada cara bosnya yang memakan banyak waktu. Pria itu harus dapat bonus gaji. Apa yang kita perhatikan? Yang pertama adalah dari videonya. Kita lihat ini videonya kan bukan video buatan Mas Antradix kan, tapi video reupload. Ngambil dari sosial media lain. Di sini Mas Antradix ngasih sumbernya nih dari TikTok. Di sini gue udah lihat nih videonya. Nah, ini adalah video aslinya nih. Nih kalau kita play, ini adalah video aslinya Mas Antradix nih, kayak gini. Nah, dia ngambilnya kayak gini videonya. Dan kalau kita perhatikan kan di sini videonya nggak ada subtitlenya, nggak ada suaranya. Coba gue nyalain ya. Tuh suaranya aja nggak ada gitu. Tapi Mas Antradix itu bisa ada suaranya dan video tuh jauh lebih hidup gitu daripada video aslinya. Apa aja yang bisa ngubah kayak gitu? Jadi gini, yang hal paling penting banget kalau kalian tuh mau bikin video seperti Mas Antradix adalah jangan pernah kalian download video di TikTok habis itu langsung upload aja. Kalian tuh harus ngasih sebuah value di video tersebut gitu. Mas Antradix itu ngasih pertama caption atau subtitle nih kayak gini.
Nih. Jadi saat si narator yang ngomong, Motong. yang gue matiin dulu suaranya. Pas narator ngomong tuh udah ada caption kayak gini, gitu. Nah, ntar gue akan kasih tau ya gimana cara bisa bikin caption kayak gini. Nah, tapi yang paling penting tuh harus ada caption kayak gini, teman-teman. Gitu. Pertama kayak gitu. Kedua, usahakan ada voice over biar channelnya itu jauh lebih menarik. Nih, kalau kita dengerin videonya nih. Dengan sekali potongan, pria ini bisa memotong lebih banyak tomat daripada cara bosnya yang memakan banyak waktu. Nah, jadi ada voice overnya sehingga videonya itu jauh lebih menarik, teman-teman, gitu. Usahakan kita tuh ada narator atau voice overnya biar video itu jauh lebih hidup. Nanti akan gue kasih tahu juga gimana cara bisa nemuin voice over yang bagus tuh kayak gimana gitu. Akan gue kasih tahu caranya. Tapi yang gue pengen kalian lihat adalah kalian lihat 3 detik pertamanya Mas Antradix. Jangan lagi memotong tomat dengan cara ini. Ketika pria ini Kalian lihat gak? Dia ngomongnya jangan lagi memotong tomat dengan cara ini. Itu 3 detik pertamanya Mas Antradix kayak gitu tuh. Jadi orang jadi tertarik kan, dimana dia ngasih back sound yang tegang awalnya kan. Kasih back sound yang tegang dulu. Terus abis 3 detik pertama, terus ada transisi itu yang tadi cahaya flash gitu. Nah, terus musiknya langsung berubah jadi musik yang calm gitu. Nah, jadi 3 detik pertama itu penting. Karena gini, gue ngelihat banyak nih orang yang beberapa orang tuh bikin konten yang kayak gini juga, tapi viewersnya tuh nggak nambah gitu. Kenapa? Karena susahnya bikin konten kayak gini, kita tuh harus bisa ngidupin channel kita gitu. Videonya tuh harus lebih hidup gitu. Yang paling susah pertama menurut gue pribadi adalah scriptingnya. Gimana cara bikin narasinya. Ibaratnya gini, ini kan videonya ini video kosongan kayak gini nih. Nah, kita harus bikin skripnya gitu. Kita harus deskripsiin apa yang terjadi dengan video ini gitu. Dengan gaya bahasa yang menarik, teman-teman. Jadi kayak gitu. Kalau kita itu gagal bikinnya, orang akan nge-skip video kita gitu. Nah, yang gue suka dari Mas Antradix tuh dia jago banget bikin kayak gini gitu. Walaupun ini video diupload, tapi dia ngasih value yang berbeda. Nah, usahakan teman-teman tuh bisa bikin video narasinya tuh lebih hidup gitu ya. Jadi bisa menjelaskan isi videonya tuh jauh lebih hidup daripada video aslinya. Nah, itu harus teman-teman pelajarin gimana caranya. Pertama kayak gitu. Kedua yang gue suka adalah dari pemilihan backsoundnya. Kalau kita perhatiin, pemilihan backsound itu penting banget, teman-teman. Pemilihan backsound itu penting banget. Usahakan teman-teman tuh cari backsound yang cocok dengan video teman-teman. Terus yang ketiga adalah emot. Nah, kalian lihat gak sih di sini ada emot nih, emot tanda panah merah. Nah, video aslinya kan gak ada tuh emot tanda panah merah. Nah, kalau kalian itu suka nonton sepak bola, terus kalian suka ngelihat funny moment atau momen-momen lucu di sepak bola dalam bentuk konten short tuh, kalian perhatikan dah, banyak banget emot-emot yang digunakan gitu. Kenapa sih orang tuh ngasih emot-emot kayak gini nih, kayak tanda panah atau kayak ada stiker muka gitu? Kenapa dipakai seperti itu? Biar videonya itu jauh lebih hidup gitu. Jadi nggak cuma narasi doang yang harus ada, nggak harus backsound doang yang harus ada emot-emot juga. Biar apa? Biar video itu jauh lebih hidup dan jauh lebih menarik di mata penonton kalian gitu. Jadi cara pengeditannya tuh kayak gitu. Nah, kita perhatikan lagi ya, nanti akan ada emot lagi nih di video terbarunya nih. Nih, kita perhatikan, nanti akan ada emot lagi di video terbarunya. Nih, kayak gini nih. Padahal kan di video aslinya nggak ada. Tuh, di video aslinya tuh nggak ada, kosongan aja kayak gini. Tapi di sini ada, gitu. Keren kan? Nah, jadi kalian harus bisa bikin kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Untuk ke bagian bikin skripnya, itu tergantung dari kalian sendiri. Gimana cara kalian interpretasi dari sebuah video gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin skripnya nih, misal teksnya udah jadi, anggaplah ini teksnya nih. Nah, gue udah bikin teksnya nih kayak gini misalnya. Nah, kalian kan pengen bikin teksnya kan jadi suara cewek nih. Sebenarnya untuk bikin voiceover itu opsional. Kalian bisa pakai suara sendiri, tapi kalau kalian itu nggak yakin atau nggak pede, kalian bisa pakai suara robot gitu atau suara AI. Nah, sebenarnya paling gampang itu di TikTok. Di TikTok itu ada namanya text to speech. Jadi udah otomatis gitu. Nah, tapi kalau kalian mager buka TikTok, kalian bisa buka namanya countik.com. Di sini ada namanya TikTok Voice Generator, yang dimana kita bisa pakai suara dari sini gitu. Jadi kita tinggal tulis teksnya aja, nanti dia akan ngomong. Contohnya kayak gini ya. Ini kita play dulu. Jangan lagi memotong tomat dengan cara ini. Ketika pria ini melihat bosnya memotong tomat satu persatu. Nah, kalian bisa pakai TikTok Voice Generator dan ini gratis gitu kalau kalian mau. Nah, tapi kalau yang lebih advance lagi atau yang lebih bagus lagi, gue sangat merekomendasikan kalian menggunakan Eleven Labs. Nah, di Eleven Labs ini adalah website text to speech yang paling banyak banget digunain oleh kreator gitu. Di sini pilihan text to speech tuh ada banyak banget. Kalian tinggal pilih mau suara yang kayak gimana gitu.
Dan ini walaupun di sini namanya kayak bule semua, tapi pas kalian generate terus kalian dengerin terus suaranya jadi kayak suara Indo banget gitu. Jadi enak banget pakai Eleven Labs. Jadi kalian opsional, tapi Eleven Labs ini biasanya berbayar gitu. Kalian juga bisa nikmatin fitur yang gratisnya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai countic.com karena ini gratis gitu. Nah, setelah kalian udah download udah download text to speech-nya, kalian udah punya voice-nya. Nah, kalian kan harus download video TikTok-nya juga nih. Nih, download video TikTok. Kalau download video TikTok-nya, gua rasa kalian tahu ya cara gimana. Tinggal buka aja di Google kayak TikTok download video. Nanti ada website, kalian tinggal copy link-nya aja dan otomatis videonya ke download kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara bikin subtitle kayak gini. Nah, bikin subtitle kayak gini nih kayak gini-gini itu paling enak adalah menggunakan CapCut, baik itu di laptop maupun di handphone kalian. Nah, gue sangat saranin menggunakan CapCut ya. Sebenarnya gue adalah pengguna Premiere Pro nih, bahkan untuk ngedit video ini aja gue menggunakan Premiere Pro. Tapi gue nggak tahu nih Premiere Pro kayaknya sih belum ada ya untuk auto caption ya. Gue nggak tahu juga. Gue biasanya kalau ngedit yang ada subtitle tuh gue ngeditnya satu-satu gitu. Tapi kalau pakai CapCut tuh bisa otomatis. Nah, gue akan ngasih lihat ya tampilan CapCut kayak gimana. Nah, ini adalah tampilan CapCut-nya nih. Dimana di sini adalah video aslinya. Dan sini adalah suara yang udah gua download pakai Countic Audio. Nah, di sini kan ini kan udah ada suaranya nih. Gua mau ada captionnya. Caranya gimana? Ya udah tinggal klik yang bagian teks, habis itu auto caption, habis itu klik yang generate di sini. Nah, dia generate sendiri nih. Si voiceover-nya ngomong apa, di generate gitu. Jadi ntar udah ada subtitlenya, tinggal kita ubah aja fontnya yang bagus seperti apa dan lain-lain. Ya, kita lihat dulu ya. Ini kita tungguin sebentar. Nah, kalau udah jadi nanti kayak gini, teman-teman. Tuh, di sini di atasnya udah ada ya kayak gininya nih. Nah, coba kita play akan kayak gini. Nah, di sini kan putih banget nih. Nah, di sini kan di kanan sini di preset style kalian bisa milih nih mau kayak gimana tulisannya tuh. Bisa kalian ubah-ubah sendiri gitu. Setelah kalian mau gimana ngubahnya gitu. Bisa kalian edit lah sama kalian gitu. Di sini ada template-nya, bisa kalian edit sesuka kalian gitu. Itu enaknya gue pakai CapCut gitu. Misalnya mau dibikin kayak gini misalnya nih. Terus dibikin agak gede kayak gini. Habis di play. Memotong tomat dengan cara ini. Ketika pria ini melihat bosnya memotong tomat satu persatu. Nah, jadi udah ada kayak gini kan udah enak banget tuh, ya kan? Kita nggak perlu nulis satu-satu gitu. Dimana CapCut itu udah otomatis bisa auto caption kayak gini. Jadi kalian wajib pakai CapCut. Nah, untuk subtitlenya ini bisa kalian otak-atik kemana, motor atas, motor bawah boleh. Atau kalau tulisannya kalian nggak suka, kalian tinggal cari aja yang menurut kalian paling bagus gimana. Terus warnanya bisa kalian ubah juga. Kalau mau dibikin bubble bisa juga kayak gini. Mau dibikin tambahin efek juga bisa. Pokoknya opsional terserah kalian gitu. Kalian bisa ngedit subtitle sebagus-bagusnya sesuka kalian gitu. Nah, kalau video udah jadi udah deh tinggal diekspor aja. Baru kalian upload di YouTube gitu. Nah, jadi selain ada subtitle kayak gini, ada voice overnya, videonya wajib diedit ya, kurang dari semenit. Usahain sih bikinnya 20 detik, 40 detik, 20 sampai 40 detik itu udah cukup. Dan yang paling penting tuh jangan lupa pakai background. Nah, sebenarnya kalau background dari video ini kan udah ada nih tadi. Kita denger ya ada backgroundnya nih. Kalau kita matiin clear ya, nggak ada backsoundnya gitu. Nah, usahain jangan pakai backsound dari videonya. Kalian bisa download backsoundnya dari YouTube Audio Library. Di situ kan udah banyak banget tuh fitur-fiturnya dan musik-musik yang disediakan. Kalian bisa ngambil backsound dari YouTube Audio Library gitu kalau kalian tertarik. Jadi kayak gitu. Nah, kalau ini udah ditambahin backsound, ya udah tinggal kalian ekspor aja. Jadi gitu doang cara ngedit videonya. Setelah videonya udah kalian edit, ya udah tinggal kalian upload aja gitu. Nah, tapi untuk konten kayak gini kalian tuh nggak bisa, menurut gue pribadi ya, kalian tuh nggak bisa main upload tuh sehari sekali gitu. Di awal tuh minimal sehari 2 kali atau sehari 3 kali guys. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kalian lihat ya, gue pengen masuk ke bagian konten. Kalian lihat deh, di sini kan tadi kan video kita tuh jangan potong tomat satu persatu ya. Nah, kalian lihat ini tuh videonya tuh di tanggal 9 September guys. Gue ngetek video ini di tanggal 9 September juga gitu. Ini baru 9 September nih. Baru beberapa jam doang kali ini video udah rilis. Dan yang nonton tuh udah 655.000 orang. Keren banget gak sih? Gila banget kan. Jadi belum nih, kita coba lihat deskripsinya ya. Nah, di bagian deskripsi tuh ini baru 9 jam yang lalu dan 672 orang gitu yang nonton. Tinggi banget kan. Nah,
Kenapa bisa tinggi? Gue bilang editan kalian tuh harus bagus banget gitu. Usahakan kalian tuh bisa ngedit sebagus mungkin gitu. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan kan channelnya Mas Antradik cepet banget ya melejitnya, bahkan bisa dapat penghasilan 45 juta rupiah per bulannya ya di bulan Agustus itu. Nah sebenarnya tips dan trik untuk melejitkan channel di konten short itu udah gue bahas semua di kelas sukses dari short. Nah kalau kalian mau gabung, kalian tinggal klik aja link deskripsi di bawah ini. Dan juga di kelas sukses dari short itu gue udah ngebongkar tentang 3 channel gue yang subscriber di atas 100.000 yang udah mendapatkan si play button. Itu gue bongkarin semua gimana tips dan triknya, serta gue ngajarin juga nih gimana untuk editingnya gitu. Jadi kalian tinggal pahami dan pelajari aja. Dan yang gak kalah penting, gue ngajarin juga tentang benchmarking kompetitor. Makanya alhamdulillah banget setiap bulan tuh member tuh cepet banget untuk melejitnya. Bahkan kalau kalian udah gabung nih di kelas sukses dari short, kalian lihat deh per bulan tuh testimoni grup tuh pasti ada yang dapat 100.000 subscriber dan udah dapat si play button. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja klik link deskripsi di bawah ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue kali ini terkait member gue Mas Antradix dengan channelnya yang sukses banget dan melejit di YouTube Shorts. Dan untuk nemuin video-videonya nih, sumber-sumber videonya kalian kan bisa ngambil dari TikTok misalnya. Di sini ada banyak banget nih. Kalau kalian ngambil dari TikTok bisa dari snack video, atau kalian bisa ngambil dari Instagram Reels gitu. Jadi banyak banget opsinya. Kalian dapat sumber video itu dari mana. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Makasih banget ya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Oke, makasih semua. Dadah.